Halo sahabat semua yang dikasihi Tuhan. Ya, seperti biasa berjumpa lagi dengan saya Staferi. Dalam video ini, mungkin terus terang saya sendiri juga sebetulnya malas ya untuk membahas ini, disebabkan didorong oleh beberapa ya rekan saya dari tahun kemarin sampai ya terakhir kemarin juga, terus saya untuk mengungkapkan ini atau memberikan kesadaran bagi para hater atau pembenci atau virus hater. Aku ada di sini dan kamu ada di sini. Di dalam situasi pandemi virus corona ini, masih ada juga ya manusia-manusia yang tidak menyadari bahwa seharusnya saat sekarang inilah kita sama-sama memberikan semangat, memberikan penghargaan, memberikan segala sesuatu, misalnya kehormatan bagi para seniman, bagi para pembuat konten atau yang sifatnya menghibur atau memberikan edukasi secara positif pada masyarakat. Nah, inilah yang akan saya bahas ya. Nah itu sebetulnya saya sendiri juga malas, cuman ya ini terpaksa, sangat terpaksa, karena saya teliti beberapa tahun, belasan tahun lah saya teliti, memang ini virus hater ini memang harus dalam arti diberantas juga ya. Oke. Nah, seperti yang video saya kemarin ini saya jelaskan, bahwa di video atau program saya ini, yaitu program hikmah atau wisdom Staferi ya, berdasarkan kisah nyata atau pengalaman nyata saya ya. Di video ini saya akan membahas atau memberikan penjelasan atau memberikan penghiburan bagi para korban ya, memberikan kesadaran bagi para yang memiliki virus hater ini. Nah, sebelumnya dasarnya setelah saya teliti beberapa tahun atau puluhan tahun ini ya, dan berdasarkan beberapa sumber peneliti tim saya itu, para hater, mengapa mereka bisa dalam arti kok betah sebagai hater ya. Nah, saya akan memberikan penjelasan ya, dasar-dasarnya. Saya ini memberikan penjelasan, anggap saya ini penengah antara hater dengan korban. Saya akan membahas dulu untuk masalah si haternya. Nah, secara
psikologis atau secara dasar daripada hater ini, pertama, hater ini dia ini memiliki akhlak kurang baik, akhlak negatif, akhlak buruk seperti itu. Oke. Nah, yang kedua, sifat atau karakternya memang seperti itu. Nah, itu memang berpengaruh ya dari lingkungan juga, atau pendidikan juga, pengetahuan juga, atau dari kiri kanan segala macam. Itu sangat banyak ya. Itu mengapa hater itu mempunyai akhlak buruk, akhlak jelek, ya, akhlak kurang pantas, dan sifat karakternya itu memang banyak hal ya. Mungkin pernah dikecewakan orang dulunya, atau mungkin pernah ya dalam arti mempunyai sifat keirian hati, ya. Dan banyak faktor. Yang pastinya namanya hater itu secara hukum, secara apapun juga salah. Setuju? Oke, kita lanjut ya. Oke, nah, dasar yang hater ini, setelah kita teliti dan tim kita teliti, mempunyai akhlak buruk, jelek ya. Kedua, sifat atau karakternya memang seperti itu, dan kadang-kadang yang paling bahaya itu sifat karakter akhlak ini dibawa sampai mati. Itu yang paling bahaya. Mudah-mudahan si hater ini dia cepat berubah, cepat menyadari, oh iya, gua salah, orang salah, kok menjadi pembenci. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Amin ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ada juga ini memang mempunyai suatu kejiwaan yang memang abnormal, atau kejiwaan yang memang dalam arti kalau kasarnya sableng. Ya, nah, seperti itu. Oke. Nah, terus yang keempatnya bisa dari broken home ya. Broken home misalkan keluarganya, atau misalkan saudaranya, atau adik kakak, atau ya banyak lah, yang intinya broken home ya. Nah, akhirnya untuk melampiaskan kekesalan dia karena dasar-dasar tadi, berikanlah misalkan komentar ke orang, kritikan yang pedas, kritikan yang buruk, sangat tidak sopan. Nah, seperti itu. Mungkin bagi dia sih biasa atau puas malah. Tapi kan kasihan juga tuh pada para korbannya, kan kasihan juga. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, hater ini dia mempunyai sifat juga keirian hati ya. Keirian hati, udah gitu ada beberapa dalam arti gini. Dia anggap, kita kasih contoh, hater ini dia seorang seniman, atau misalkan dalam arti orang film ya, atau misalkan ya dalam arti orang politik, orang-orang apa aja lah, segala macam. Dia ingin membuat sesuatu hal yang dia tidak mampu ternyata melihat orang lain baik, bagus, mampu. Timbullah kebencian, timbullah keiri hatian ya. Nah, masuklah virus iblis setan ke dalam dirinya, disitulah menyatu. Nah, jelas ya, seperti itu kan, secara kejiwaan atau secara psikologis, secara spiritual seperti itu. Oke, jadi yang namanya hater itu ya bisa disebut asistennya setan atau iblis, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, hater ini biasanya mempunyai sifat serakah ya, selain iri hati tadi, mempunyai sifat sombong. Tapi masalah sombong ini, kita hater ya, setelah kita teliti dan tim kita teliti ya, hater ini ada beberapa kelas atau level. Ada hater yang kelas tinggi, yaitu secara lemas. Misalkan contoh,
kita mempunyai suatu kreasi atau kreatif, misalkan membuat film atau misalkan membuat dia dalam arti konten ya untuk di YouTube, ataupun misalkan dia dalam arti hal-hal yang memang membuat dalam arti memasang sebuah produk atau program yang bertujuan untuk hiburan. Nah, hater ini ada beberapa, setelah kita teliti ada beberapa kelas atau level. Hater profesional, dia tidak sembarang memberikan komentar, misalkan contoh yang di YouTube ya, di YouTube ataupun di media lain. Hater kelas profesional, dia tidak akan memberikan komentar yang jelek, menyinggung perasaan orang lain atau menyakiti hasil daripada karya. Format profesional bisa disebut lebih ke persaingan. Pengungkapan dia sebagai hater itu, dia malah berani bersaing. Itu hater yang profesional. Nah, memang jarang hater seperti ini. Hater profesional itu dia melihat orang lain, oh dia buat program seperti ini, produk seperti ini, atau film seperti ini, oke, gua buat lebih bagus dari dia. Itu kalau gitu caranya buat ngapain gua jadi hater? Ya udah gua jadi pesaing bisnis aja. Nah, seperti itu kan. Nah, tapi jangan salah, ada juga yang tadi saya jelaskan, hater yang seperti itu ada juga. Nah, tapi tetap ujung-ujungnya babak belur juga, ngapain gitu kan. Angkat topi, saya miring. Nah, angkat topi. Nah, kasih jempol dua. Tapi hater seperti itu jarang, bro, jarang. Ada sih, ada, cuman jarang. Nah, itu betul-betul hater profesional dan hater, waduh, murni gila, hebat ya. Oke. Nah, ada juga hater kelas menengah. Kelas menengah itu bisa disebut dia berikan misalkan seperti tadi ya, melihat konten atau film atau apa yang memang misalkan di YouTube, medianya, di mana lah ya, dia memberikan komentar secara lemas. Tapi pada pertengahan atau terakhirnya getok. Tapi dia secara lemas terdahulu, seperti halnya orang memberikan komentar yang memang komentar sopan, nah, tapi di dalamnya itu menusuk. Nah, ada yang seperti itu ya. Nah, oke. Nah, sekarang yang tadi yang ketiga ya. Oke, saya lihat yang ketiga ini hater kasar. Hater kasar atau misalkan bisa disebut ya kasarnya hater kampungan. Dia kasih komentar yang belak-belakan, tulisannya, ucapannya, waduh, sangat jorok, sangat jahat, sangat betul-betul ada yang mengancam, ada yang, nah, itu hater kelas dalam arti bisa disebut kelas teri ya, dalam arti kelas hater yang memang virus dajjal. Ini betul-betul ecek-ecek. Ya, ecek-ecek itu dia kasar, dia apa segala macam. Nah itu biasanya mereka semua kebanyakan, coba Anda atau kamu selidiki, kamu misalkan anggap kamu misalkan membuat satu konten atau misalkan film atau apa ya. Nah, terus ada komentar hater yang memang waduh, menyakitkan ya, mengkesalkan segala macam. Nah, Anda coba selidiki akun dia. Memang kebanyakan sih akun palsu, itu satu. Kedua, dimanapun ada akun asli, tapi dia nggak ada teman. Kadang-kadang bisa cuma temannya 1-2, dan dia juga konten juga nggak ada, malah program-program orang lain yang dia posting ke akun dia ini. Coba Anda perhatikan, karena pasti mereka itu tidak maksudnya di mana para hater ini punya teman, ya teman-teman ya lingkungan ya para hater lagi juga aja seperti itu. Jarang itu hater yang memang dia teman-teman baik segala macam, itu ada sih, ada, cuma jarang ya. Yang ketiga ini waduh, bisa disebut sangat kurang ajar.
dia melontarkan atau menulis komentar di kolom kita seenaknya, bahasa kasar, semau dia aja. Nah, ini hater yang ketiga ini ya saya rasa sih ya, kebanyakan itu yang pastinya itu aduh, sangat kasihan lah ya. Sorry ya, sangat kasihan. Saya lihat ini selama ini saya telusuri secara batin ya, secara spiritual saya. Waduh, ini para hater nih, ini kehidupan mereka, waduh, kasihan. Oke. Nah, sekarang saya berbicara ini masalah sebagai korban, sebagai seniman, pembuat konten, pembuat dalam arti sebagai kreator ya, sebagai produser maupun sutradara, atau ya intinya ya sebagai pembuat ini ya, pembuat konten atau program ya. Nah, saya cuma hanya berpesan pada kamu atau Anda semua ya, yang tadi saya jelaskan Anda sudah tahu ya, hater seperti itu. Mereka hater itu memang pada dasarnya yang tadi saya jelaskan itu memang akhlak, sifatnya memang pembenci dan memang dalam arti udahlah, buruk lah. Mau bagaimanapun juga, mau Anda atau kamu membuat kreativitas film maupun musik atau apapun ya, jelek ya dijelekin, bagus dijelekin. Nah itu oke. Nah, saya tahu seperti itu apa ya, sama aja. Saya sendiri juga ada hater, sama ya. Nah, tapi saya cuman bisa bilang gini ya, pengalaman saya, cuekin. Nggak perlu atau nggak usah dijawab komentarnya, blok aja. Oke ya, udah, percuma kita balas komentar dia makan hati, karena mau bagaimanapun juga dia sih atau mereka sih hanya berpikir kepuasan dia. Tambah kita balas komentar dia, mereka itu atau dia itu tambah suka nah, karena mereka itu hanya berpikir kepuasan. Wah, puas loh, gila enggak, gua komentar gini-gini, taunya dia nangis apa-apa. Nah itu udah, cuekin. Kita kasih senyuman ya, kasih senyuman, biarin aja, kita blokir. Oke? Apapun yang kita perbuat di bumi, baik buruknya, itu pada suatu saat nanti pasti akan ada karma yang menunggu. Ingat, kita berbuat kebaikan, nanti suatu saat kita akan mendapatkan kebaikan atau keselamatan, maupun sebaliknya. Dan juga ada satu filosofi, sebelum kita mengkritik orang lain, coba kita pikirkan dulu, apakah kita sendiri sudah sempurna atau sudah benar dengan apa yang orang lain perbuat atau belum. Intinya apa? Sebelum kita mengkritik orang, memberikan komentar ke orang, mencaci maki orang, apakah kita sendiri udah benar belum seperti itu? Atau apakah kita sendiri sudah mampu belum membuat kreativitas seperti dia? Coba pikir, hati-hati dengan ucapan, atau misalkan dengan kita mengkritik orang itu, hati-hati. Percaya tidak percaya, itu sudah banyak yang terjadi. Kita mengkritik orang, memberikan komentar yang jelek, buruk terhadap orang lain, itu akan kembali ke diri yang memberinya itu, yang istilah dalam arti kita sendiri. Ini dengan adanya virus corona ini sebetulnya, atau dibalik ini semua, Tuhan memberikan sebuah peringatan bagi kita semua ya.
semoga kita semua dapat menyadari, introspeksi diri, apa yang selama ini kita perbuat, apakah kita mengkesalkan atau misalkan membuat Tuhan marah atau tidak. Nah, seperti itu ya. Apalagi ini di zaman sekarang ini masih ada juga hater. Astaga, ya ampun. Sadar. Anggap saya sebagai hater. Saya melihat satu konten atau film misalkan yang saya tidak senangi, cuman 2. Jangan ditontonnya sama sekali. Tinggalkan aja sama sekali. Atau kita pijit, tidak suka, gitu aja lah. Ngapain kita kasih komen-komen yang nggak benar? Oke? Nah, tinggalin aja. Toh yang membuat konten, yang membuat program atau materi itu pun juga bukan buat kamu aja. Betul nggak? Nah, karena memang segala sesuatu, apalagi yang menyangkut hal seni, itu baik, bagus, jeleknya, baiknya, bagusnya, jeleknya, ya, ramainya atau tidak, itu tergantung daripada kacamata masing-masing yang menontonnya. Nggak sama. Saya melihat satu program, saya melihat satu film, menurut saya jelek, belum tentu teman saya, saudara saya, atau misalkan sebelah saya sama dia misalnya menyimpulkan bahwa itu jelek, belum tentu. Nah, inilah seni. Nah, cuman yang pastinya kalau kita tidak menyenangi segala sesuatu apapun itu, sudah, jangan mengeluarkan ucapan kata-kata yang menyakitkan. Kita tetap menghargai dong. Oke? Menghargai. Harus saling menghargai. Kita nggak senang, ya udah tinggalkan aja. Nggak sulit kan? Misalkan, ya tapi gua kan anggap saya hater ya. Tapi kan gua kan nggak senang tuh film itu, gua kesal segala macem. Ya udah, ya lu buat sendiri aja kayak gitu, sayangin aja dia. Harusnya kan seperti itu. Tapi kan dia nggak mungkin seperti itu. Karena apa? Kembali lagi yang tadi, kebanyakan bisa ngomong, bisa menilai. Karena apa? Kemampuan dianya tidak bisa menyerupai atau tidak bisa seperti mereka yang membuat hasil karya seperti itu. Mungkin di video ini pembahasannya sampai yang tadi dulu ya, untuk masalah hater. Dan harapan saya, yuk kita dalam situasi seperti ini, apalagi ini kan mau menginjak ini ya, hari dalam arti apa, bulan puasa Ramadan ya, dan istilahnya kita pun juga sama-sama diuji, dicoba betul-betul oleh wabah ini ya. Yuk kita sama-sama semua saling mendoakan, saling menghargai, saling mengasihi, saling menyayangi ya. Oke? Nah, itu harapan saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Jadi terakhir, yang korban sabar, udah lupain saja ya, lupain saja hater-hater itu, tinggalkan, blokir, gitu aja ya. Oke, karena hater itu ya, itu siapapun juga bisa gitu ya, karena itu kan menyangkut masalah akhlak, masalah hati ya. Nah, terus satu lagi, ini haternya bertobat. Oke, yuk kita sama-sama. Kalau lu, bahasa Sundanya ini, lamun maneh teresep atau maneh tersuka karena program film eta, geus ulah lajo. Oke?
ulah aja, udah aja, pijit tidak suka, udah. Oke? Ya, kalau misalkan nggak puas segala macam, bikin sendiri, bisa nggak? Ya itu aja. Oke, siap. Thank you. Sampai ketemu di video hikmah nanti. Nah, mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Siap. Semangat, ya. Sehat selalu dan sukses.